Hari ini kita akan belajar software baru yaitu tentang Fusion pada materi 1. Sebelum kita mulai menggambar akan saya jelaskan sekilas tentang Fusion 360. Setelah membuat desain benda kerja, selanjutnya adalah fabrikasi. Proses pembentukan material menjadi sesuai desain yang dibuat. Biasanya, pembuatan desain dan fabrikasi memakai software berbeda. Mula-mula, memakai AutoCAD, lalu dilanjutkan ke SolidWorks. Namun, bagaimana kalau ada software untuk mengerjakan desain 3D dan fabrikasi dalam satu tempat? Anda bisa menemukan keduanya dengan mengoperasikan Fusion 360. Fusion 360 merupakan software cloud-based CAD CAM tool untuk pengembangan proyek kolaboratif. Fusion 360 mudah dipelajari dan dioperasikan. Yang harus Anda perhatikan adalah pemahaman tentang CAD maupun CAM. CAM adalah singkatan dari Computer Aided Design. Gambar CAD berupa desain 2D maupun 3D terkait suatu benda kerja. Informasi yang diberikan antara lain dimensi benda, pemilihan material, toleransi, sampai proses. Blueprint merupakan contoh dari hasil gambar CAD. Dengan menunjukkan tampilan 2D beserta dimensi dan informasi lainnya. Computer Aided Manufacturing merupakan kepanjangan dari CAM. Berbeda dengan CAD, CAM mulai digunakan pada saat tahap fabrikasi. CAM memiliki tools dan program untuk mengolah material menjadi barang jadi berdasarkan desain CAD. Tujuannya untuk meningkatkan efisiensi dan mendapatkan ukuran yang presisi sesuai desain awal. Bagaimana menggunakan software Fusion 360? Ketika Anda mengaktifkan software Fusion 360 pertama kali, maka Anda langsung diminta membuat akun ID Autodesk. Selanjutnya Anda akan dibawa ke form yang harus diisi untuk mengaktifkan Autodesk tersebut, lalu tekan opsi Create an Account. Setelah itu, Anda sudah siap memakai Fusion 360. Menu Autodesk Fusion 360. Pada menu bar terdapat desain, generative design, render, animation, simulation, manufaktur, dan drawing. Pada terdapat menu solid, surface, mesh, sheet metal, plastik, dan utilities. Berikut generative design, menu-menunya sebagai berikut. Istilah desain generatif mungkin masih tergolong baru bagi para desainer, karena ini termasuk metode yang baru. Dalam desain generatif, prosesnya difokuskan pada bentuk yang paling efisien berdasarkan bahan, batasan dan tekanan tertentu. Metode ini juga sering disebut sebagai topologi optimasi. Desain generatif menggunakan pemodelan dari computer aided ke computer driven. Hal itu membuat hasil desain yang jauh lebih natural, mendekati wujud alam. Karenanya pula teknologi ini mulai menarik para desainer di perusahaan, tak terkecuali untuk membuat rancangan produk. Pada juga terdapat menu render yang digunakan untuk menciptakan detail yang lebih lengkap mulai dari peningkatan ketajaman, pencahayaan, warnanya dan menciptakan environment yang lebih nyata dan akurat. Anime adalah alat penting selama proses desain industri karena membantu mengkomunikasikan desain perakitan kepada kolaborator, pemangku kepentingan, dan pelanggan. Apa cara yang lebih baik untuk memahami desain 3D selain memecahnya menjadi beberapa tampilan berbeda? Stakeholder pasti ingin mengetahui apakah desain produk Anda berfungsi dengan benar sebelum menyetujuinya untuk diproduksi. Fitur pada Autodesk Fusion 360 bisa dimanfaatkan untuk membuat prototipe produk. Meskipun desainnya secara digital, tapi bentuk dan fungsinya akan menyerupai prototipe asli. Pengguna dapat menekan, menekuk, mengoptimasi bentuk desain, dan masih banyak lagi. Berkat fitur ini perusahaan tidak perlu menghabiskan anggaran untuk membuat prototipe produk secara fisik tapi cukup melalui desain 3 dimensi. Pada fitur terdapat menu milling, turning, additive, inspection, fabrication, dan utilities. Berikut adalah contoh menu penggunaan manufaktur dengan menggunakan menu milling. Kelebihan menu ini transisi yang mulus dari desain ke manufaktur, mengintegrasikan kemampuan manufaktur ke dalam lingkungan perangkat lunak yang sama.
baik bekerja dengan proses subtraktif seperti pemesinan CNC atau metode manufaktur aditif seperti pencetakan 3D, dilengkapi serangkaian alat dan alur kerja untuk menyederhanakan proses manufaktur. Pada 360 juga dilengkapi dengan menu drawing yang digunakan untuk menampilkan gambar 3D ataupun 2D. Beberapa yang dapat Anda jumpai di tampilan Autodesk Fusion 360. Application Bar adalah tools untuk mengakses file, data panel, redo, undo, dan save. Toolbar memakai toolbar biasanya digunakan untuk memilih perintah dan workspace yang ingin dipakai pada workspace. Profile and Help dipakai untuk melakukan kontrol profil account, setting preferensi dan mengakses bantuan. Browser dapat menampilkan objek untuk desain Anda dan bisa juga memodifikasi objek maupun pengontrol tampilan objek. Timeline menawarkan sederetan fitur untuk membangun sebuah objek. VCube untuk melakukan 3D orbit pada model 3D maupun untuk melihat model melalui pandangan standar, misalnya tampak samping, depan, atas dan lainnya. Canvas and Marking Menu, Anda bisa memilih objek pada layar dengan klik kiri. Demikian pembahasan mengenai Fusion 360, semoga bermanfaat.